أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ayat 26 tazun udah kok yang mau menuju ya sebelumnya Bismillahirrahmanirrahim. Ay yuf'ala biha faqira ay tatawaqqa'u an tanzila biha dahiyatul husna as-sama afaru zahri Batunu ay yuf'ala biha faqira Batunu ayat-ayat artinya yakni bahwa akan ditimpakan kepada mereka itu dahiyatul husna yang malapetaka yang besar. Ketawa artinya bahwa akan pasti kayaknya yang wujuh yauma idzin lupa dia ini yang naimahnya dulu iya wujuh yauma idzin oh ya nanti itu ya benar ya ya kan depannya wujuh yauma idzin ma'amira لما ذكر تعالى أن الناس يكسرون الدنيا ولذاتها فانية الآخرة مشروعه سرا بقلبه وصف ما يكون يوم القيامة من انكسار الخلق إلى فريقين أفضل الرجال wujuh yaumil ma'amira wajah-wajah mereka pada hari itu ma'amira berseri-seri jika Allah Subhanahu wa ta'ala menceritakan bahwasanya manusia pada saat hasilnya mereka itu lebih memprioritaskan, lebih mengutamakan kehidupan dunia walazatizah dan kesenangan alfaniah yang fana dibandingkan akhirat. Usarra al-baqiyah dan kesenangan kebahagiaan di akhirat yang kekal. Wasafa kemudian Allah mensifatkan ma yakun yaumul qiyamah, apa yang akan terjadi nanti pada hari kiamat min islamil khalqi ilal fariqain. Ini islamil khalqi ilal fariqain artinya dibagi manusia menjadi dua kelompok. Abrar yang bekerja, yang abrar yang berbahagia ujian dan yang bercelaka. Wa mana wujuhu ahli sa'adah yaumil qiyamah wa makna dan maksud wujuh ahli yaumil qiyamah sarrafun hasanatun maka wajahnya berseri-seri bersinar. Kenapa? Min asin ain dari pengaruh atau bekas kenikmatan. Wasyasati surur
dan manisnya kebahagiaan atas mereka. Kalau Ta'ala yubi wujuhin nadar ila rabbiha nasra. Nah, kemudian kenapa wajah mereka itu berseri-seri? Ini gambaran dari orang yang apa? Yang Allah. Ila rabbiha nasra. Ay tanzur ila jalal. Artinya mereka melihat akan keagungan. Jadi apalagi wadahimu fi jamali, dan sangat bahagianya mereka karena apa? Karena keindahan Allah Subhanahu wa taala. A'zamu na'imi li ahli jannati ru'yatul maula jalla wa ala. Sepaling besar nikmat penghuni surga pada saat itu ru'yatul maula, apa? Dapat melihat yang agung yang tinggi jalla wa ala Allah Subhanahu wa taala. Wa nazu ila wajhil karim ilahiyah. Wa nazu, dan dapat melihat ila wajhil karim, zat Allah Subhanahu wa taala, ilahiyah dengan tanpa hijab. Artinya Pak, melihat langsung. Qala Hasan al-Basri, Imam Hasan al-Basri mengatakan, tanzu ila al-khair qala antan wa hiya tanzu ila al-khair. Tanzu ila al-khair artinya manusia dapat ayat ini menunjukkan bahwa ini pakai kata nazar itu betul-betul melihat dengan mata kepala manusia nanti di akhirat. Wabidzalika waratin nususul sahih wa datin nususul sahih. Dan untuk yang macam itu artinya dapat melihat Allah dengan mata kepala itu banyak nas-nas yang sahih yang menjelaskan tentang. Jadi di sini ayat itu menjelaskan manusia dapat melihat Allah. Tapi dari mana? Nah, ada perdebatan ini. Kalau memang dapat dilihat, berarti Allah itu di situ. Nanti perdebatan filsafat sangat panjang maksudnya. Tapi yang jelas perdebatan ini antara ahli sunnah yang paling jelas dengan ya bisa dikatakan Mu'tazilah. Kenapa? Berarti kalau Allah bisa dilihat, berarti Allah makhluk. Ahli sunnah wal jamaah di mazhab yang apa yang bisa dikatakan. Nah, juga dikuatkan dengan apa? Wa aiduhuma la bisahih innakum satarawna rabbakum ya kama tarawna al-qamar. Dikuatkan dengan hadis bahwa kamu nanti akan melihat Tuhan kamu itu ya dengan mata panjang, dengan mata kepala. Kama tarawna al-qamar, sebagaimana kamu melihat bulan purnama. Jadi ketika ada bulan purnama di dunia, Rasul menggambarkan di akhirat kamu akan melihat Allah Subhanahu sebagaimana melihat bulan purnama tanpa berdesak-desakan, tanpa lihat semua kelihatan. Al-hadis wa ini hadis wa fi sahih Muslim wa yakshifu al-hijab wa yukshafu al-hijab wa ma'atahu syai'an ahabbu ilaihi min an-nasri ila rabbi tabaraka wa ta'ala. Ini hijab akan dibuka hijab. Nggak ada penghalang antara makhluk dengan khalik. Maka tidak ada sesuatu yang diberikan atau anugerah yang paling agung dibandingkan keinginan mereka untuk melihat Tuhan Tabaraka wa Ta'ala. Itu kenikmatan. Nah, tapi ini wan karol mu'tazilah ru'yatan wal ta'ala. Para mu'tazilah apa itu mengingkari secara logika kalau mau bisa dilihat ini berarti Allah di sini. Tidak, karena sesuatu yang bisa dilihat bagaimana? Ya tidak bisa. Kalau ahli sunnah mengatakan, iya tapi nanti dilihat di akhirat bukan di dunia. Kemudian pertanyaannya, kalau begitu ayat yang mengatakan ila rabbil hanafirah itu kan jelas, teksnya jelas. Pada Tuhan mereka, Tuhan orang-orang yang apa yang awli, dia akan melihat. Kata jelas.
Tapi kenapa orang Mu'tazilah mengingkari kalau bahasa kasar kita kan? Dalilnya apa? Di samping dari logika bahwa kalau Allah bisa melihat, berarti Allah itu benda, makhluk, zat yang kelihatan. Kenapa? Karena yang kelihatan mata kita ini adalah ciptaan Allah yang melihat hanya benda-benda yang apa? Yang real, yang kelihatan, nggak bisa melihat yang di luar itu. Nah, kalau mata kita bisa menangkap itu, berarti yang dilihat adalah benda yang memang ditangkap oleh indera kita. Yang tidak bisa ditangkap oleh indera yang nggak ada. Nah, kalau begitu, ayat ini mau diapakan? Orang Mu'tazilah mengatakan wa awwalul ayat nazirah bimakna muntazirah tantaziru sawab rabbi. Arti nazirah itu nazirah bukan nazarah. Nazirah itu apa? Melihat, tapi tantaziru atau intasoro apa itu? Menanti, menunggu. Apa yang menunggu? Sawab rabbi, pahala dari Tuhannya. Jadi kesenangan mereka, wajah wujuh yaumaidin nadhirah ila rabbiha nadhirah, bukannya wajah berseri-seri itu karena melihat Allah Subhanahu wa taala kata orang Mu'tazilah, tapi karena mereka sedang menantikan pahala yang akan mereka peroleh. Kalau bahasa kita, mereka senang-senang ketika kita nunggu antrian mau gajian, udah gajian di tangan, jadi apa? Udah bersenang, nanti. Jadi nazar itu intazor, artinya menunggu, menanti, bukannya melihat. Dikatakan wahada batilun anna nazar bima intazor. Jadi ini kenapa? Jauh mengalihkan, mentakwilkan, memalingkan makna nazar dengan intazor itu jauh, nggak bisa. Dari sisi apa? Bahasa itu nggak bisa. Dari sisi bahasa nggak bisa. Kok berani? Main logika, pakai logika dulu. Jadi begini. Konsepnya kan berarti kan orang rasionalis kan. Orang beda logika dulu. Barulah memalingkan, mentawilkan apa? Ayat. Ayat ini bagi mereka ayat nggak mungkin bertangan arah dengan logika. Kalau ahli logika harus tunduk dari apa? Dengan ayat. Kalau mereka enggak, ayat disebut logika. Dan akal, di akal didahulukan. Tapi kalau ada ayat pertentangan, kan nggak bisa. Ayat itu dianggap tidak relevan. Maka dia bahkan ditakwil. Contoh saudara. Kalau dikatakan dalam Al-Quran bahwa dia Allah di fawqa ini, tangan Allah di atas. Kalau Allah punya wajah, tidak wajah, walaupun tidak wajah, semua kebiasaan kecuali wajah ini. Dan lagi dia duwahi potong itu, Allah punya tangan, Allah punya wajah. Bagi orang Islam, ya kurang udah disebutkan apa itu iya. Kalau dengan Allah punya tangan iya, kenapa? Tidak ada. Ya duwahi fawqa aidi, tangan Allah di atas. Allah punya tangan dia. Kalau Allah punya tangan berarti apa sama dengan kita dong? Laisa kamitslihi syai'un, berbeda dengan kita. Jadi kita sama dengan manusia, beda. Kalau mazhab Hanafi mengatakan wasu'aluhu bid'atun, nanyanya bid'ah, jawab. Jangan nanya. Kenapa? Bila takyif, jangan ditanya bagaimana. Karena kita tunduk kepada informasi ayat punya. Jadi tunduk pada informasi ayat. Karena kita tunduk pada ayat, tidak apa adanya ya sudah. Tapi nanti kan bertentangan dengan ayat yang lain bahwa Allah itu kan zat yang maha agung, maha. Kalau dia punya tangan sama dengan kita, oh tidak. Makanya jangan tanya tangannya bagaimana, mau dia bagaimana, terbuat apa, usah tanya. Mungkin Allah punya tangan sesat. Gitu. Ketundukan akal pada ayat. Mu'tazilah tidak. Nggak bisa itu. Maka dia apakan? Jalan takwil. Apa takwilnya? Yang dimaksud dia adalah al-qudrah, kekuasaan. Jadi dia Allah di fawqa aydihim, tangan Allah di atas tangan mereka, dia kekuasaan Allah di atas kekuasaan mereka.
Ya apa kan? Ditakwil. Kenapa? Karena ayat harus disebut dengan bukan logika yang tapi nggak mungkin bertentangan. Karena Allah memberikan akal manusia itu untuk berpikir. Maka pikirkan, kalau emang nggak sesuai, jangan diterima begitu aja. Ada namanya jalan takwil. Jadi kalau kesesuaian relevansinya dengan akal kita sesuai atau tidak, ya tergantung akalnya. Berarti ini kan sangat relatif. Kenapa ditentang oleh ahli sunnah? Ini kan relatif, akal manusia kan relatif dan juga tentatif, ya. Nggak semuanya sama kan? Kalau kita pertanyaan, mau akal tuh sama apa? Apa sama ayat? Apa ayat yang sama akal? Kan udah ada kata kufur di biasanya. Bukan duit sekarang. Kan Quran mengatakan apa? Kafir, kufur. Ya udah, selesai. Nggak selesai itu jadi. Bagi kaum tertentu apa? Nggak selesai. Kemudian diapakan? Diakalkan. Tahu ini. Harus setuju. Tapi kenapa? Dia punya relevansi korelasi pada konteks ini. Bahasa seperti itu. Oh, itu konteks Arab. Apa konteks Mekah? Ini macam itu. Jadi ada jalan di mana manusia bisa apa? Bisa merekayasa, bisa memahami ayat. Dan bagi Mu'tazilah memang yang paling pokok adalah bahwa akal manusia yang punya, maka dia kan free will and free action. Manusia itu punya kebebasan berkehendak dan berbuat. Jadi perbuatan itu bertanggung jawab. Kenapa? Karena kalau ahli sunnah mengatakan enggak, manusia itu tunduk pada hukum Allah. Kalau Mu'tazilah kan tidak, dia tunduk pada kemauannya. Ketika dia mau berbuat, maka itu kehendaknya. Nah, ketika dia itu berbuat menurut kehendak dia, ketika Allah mengazab dia, betul, Allah Maha Adil. Kenapa? Karena kan di sana ada ahlul adil wa tauhid. Jadi itu prinsip mereka itu memang ada namanya usul khamsah. Ada 5 Pancasila itu punya Pancasila itu. Ada usul khamsah. Masalah al-tauhid, al-tauhid, al-adl, al-wa'd wal wa'id, al-manzilah bainal manzilatain sama amal ma'ruf nahi munkar. Tapi amal ma'ruf nahi munkar kekuatan atau kekuasaan menegakkan kekuatan. Jadi yang apa itu betul-betul amal ma'ruf nahi munkar. Ada yang disebut dengan al-manzilah bainal manzilatain. Jadi antara surga dan neraka itu ada posisi tengah-tengah. Surga nggak masuk surga, neraka masuk neraka, itu buat anak-anak. Bukan netral. Di zona apa yang sudah? Kalau ini kata ini surga, neraka ini tengah-tengah. Ini buat siapa? Biasanya ini buat anak-anak kecil yang nggak ada timbangannya. Ya artinya dimasukin surga belum punya amal ibadah, masukin neraka belum punya dosa. Gimana tengah-tengah? Jadi juga al-manzilah bainal manzilatain. Inilah kenapa Abu Hasan al-Asy'ari, pendiri mazhab Ahlussunnah wal Jamaah, keluar dari aliran Mu'tazilah itu gara-gara itu. Karena Wasmil Afa ini gurunya Hasan Abu Hasan al-Asy'ari. Selama 20 tahun lebih dia itu sebagai apa kita itu penjujur apa namanya? Kayak macam pokoknya di mana ada perdebatan tentang Mu'tazilah dia maju Abu Hasan al-Asy'ari. Pokoknya dia jadi apa ya? Jubirnya atau tangan kanan gurunya. Pokoknya kalau pendapat apa dia sambut. Nah, dia mulai tersadarkan ketika ada orang yang bertanya kepada Zubair al-Guru itu, nanyakan tentang kalau anak kecil wafat itu posisinya di mana? Kata gurunya di mana-mana. Di surga enggak? Neraka kenapa? Di surga belum punya amal ibadah kan? Neraka belum punya dosa. Di mana? Nah, lalu si nanya lagi ya kalau gurunya al-Jubair, kalau nanti anak itu protes bagaimana? Kenapa aku jadi nggak jelas? Kalau kata netral ini nggak jelas. Kalau sudah neraka. Nanti awal terjawab kata al-Jubair. Apa jawabannya? Kamu itu harus berterima kasih. Kenapa? Kalau kamu nanti diwasakan
dibesarkan. Justru kamu akan masuk neraka. Maka kamu dimatikan waktu kecil. Maka aman, masuk neraka enggak, walaupun enggak masuk surga. Oh gitu. Terus dibalikin lagi sama yang nanya. Loh, kalau begitu bagaimana kalau nanti orang kafir yang protes? Ya Allah, engkau tahu kalau aku dewasanya masuk neraka, kenapa engkau nggak matikan aja waktu kecil? Kan lebih aman kan daripada masuk neraka, mendingan matikan waktu kecil. Tapi engkau biarkan aku dewasa sampainya aku masuk neraka. Al-Jubai gurunya Abu Hasan Asy tadi nggak jawab apa-apa. Argumentasinya kalah. Nah itulah akhirnya Abu Hasan Asy merenungkan kembali teori-teori dari apa? Dari Al-Mu'tazilah. Akhirnya beruzlah di sebuah menara. Maka seperti ya, di apa sini menyendiri, merenungkan semua selama sekitar 40 hari. Dan dia keluar dari kamar mereka. Dia pakai juga ini apa ini? Aku melepaskan Mu'tazilah sebagaimana aku melepaskan jubah lempar. Sudah ditinggalkan. Karena dia aliran mazhab sendiri. Ahli sunnah wal jamaah. Kenapa? Karena Mu'tazilah sulit untuk dicerna oleh masyarakat. Karena mau bermain logika tinggi, jadi lebih ke arah filsafat. Maka wajar kalau akhirnya ada yang kontroversi. Kafir lah itu wajar. Jadi kontroversi pasti gitu. Sok tinggi. Ini orang-orang awam nggak ngerti. Udah nggak usah ngerti lah, nggak usah ngerti. Kan kata gitu kan. Ini udah kelas biar jadi duit. Nah itu. Itu kelas tinggi. Kenapa? Berdebat pun levelnya gimana? Di debat juga nggak ngerti juga. Ini masalah apa namanya ranah politik, ini apa ideologi, ini stage apa negara, susah. Rakyat awam diajak ngomong nggak ngerti juga. Nggak tahu yang mana yang benar. Jadi, dan sekarang itu banyak. Jadi mana apa? Mencoba bukan memanipulasi, jadi mengambil konsep-konsep Al-Quran itu dengan berbagai sudut pandang yang rata-rata dikuasai oleh dunia filsafat gitu. Kalau dalam keilmuan yang sifatnya tahu Islami lah, itu bahasanya mantik gitu. Bahasanya mantik logika, bermain logika, mantik. Makanya di pesantren itu ada yang mengharapkan belajar mantik, bermain logika. Itu ada teorinya, ada rumus-rumusnya. Bermain mantik ada rumusnya dan banyak kitabnya. Jubirnya itu jago mantik. Ya, yang ngomong itu jago mantik, di usul fikih. Bermain logika itu hebat karena mengalami sendiri kan. Dia mengakui sendiri. Nah itulah, maka artinya ayat Al-Quran dia seperti itu. Tapi ketika dia bertentangan dengan logikanya, mencoba mengarahkan kepada pemahaman yang itu mendukung logikanya gitu. Artinya Al-Quran tunduk dengan logika. Tapi ahli sunnah wal jamaah tidak. Apa? Logika yang harus tunduk dengan wahyu. Ya, karena logika itu terbatas, wahyu yang mau mengarahkan. Nah, maka bagi mereka ahli Mu'tazilah mengatakan tanpa ada Al-Quran manusia bisa kenal Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika dia belum belajar pun, ketika dia kafir, bukan kafir, ketika dia Islam, maka dia apa? Dia berdosa, tapi berdosa kenapa? Sudah diberikan instrumen logika tapi nggak bisa mikir gitu loh. Udah kasih logika, udah kasih akal berpikir tapi nggak bisa mikir, maka dia berdosa. Nah ketika dia disisa oleh Allah Subhanahu wa taala ya wajar, tapi ahli sunnah wal jamaah enggak, karena Allah tidak akan mengazab seseorang sebelum diturunkannya Rasul. Kalau ada Rasul baru mereka diajarkan, lalu mereka tahu dan gak beriman dan non muslim. Hati itu ya. Dan di non muslim maka apa yang terjadi? Allah azab wajar. Tapi kalau dia belum tahu, belum datangnya Rasul, Allah nggak boleh mengazab orang itu kalau ahli sunnah. Kenapa? Ya karena Allah nggak ada hak, nggak ada kewajiban buat. Kenapa? Nggak ada. Bahasa kita nggak ada pelantara yang mengajarkan mereka untuk tahu Tuhan.
Tapi Mu'tazilah mengatakan tidak. Mereka sudah berikan akal, maka dengan akalnya mereka kenal Tuhan. Nah pertanyaan kita, dari dulu juga manusia macam itu, tapi kan ada yang salah jalan. Terus buat apa Sliding. mereka berdakwah? Hah? Mereka berdakwah juga kan? Berdakwah juga. Itu ngapain dakwah kalau gitu? Udah di Iya, makanya. itu permainan macam-macam itu ya, itu tapi ada yang saya katakan ada yang agak ya waktu ini sifatnya anekdot, tapi ya terpatahkan juga logika. Kalau memang manusia itu free will, free act gitu, punya kebebasan untuk berkehendak dan bisa untuk berbuat, dan ketika dia mau maka dia bisa. Ini kan lagi ketika dia mau dia, tapi ternyata manusia itu, Mu'tazilah itu bahasa kasarnya dipatahkan dengan logikanya pengantin baru. Apa itu sih? Pengantin baru gitu. Kenapa? Ya kan katanya kan VX. Dia mau dia bisa berbuat. Kalau istrinya, kata istrinya setelah selesai, ayo lagi. Mau nggak mau? Ya ayo. Tapi bagaimana? Kenapa? Ya udah amunisi udah habis gimana? Tapi kalau ditanya masih mau? Mau. Ya ayo. Tapi bagaimana mau? Kenapa? Lah ini udah nggak bisa dikokang lagi. Udah kagak ada giro. Udah keluar kan? Ya kan, tapi mau nggak artinya? Pasti mau nih. Nggak mau, nggak mau lagi. Ya ayo keluar lagi. Kan? Loh, katanya harus Mu'tazilah. Kalau Mu'tazilah kan ketika dia mau, berarti dia bisa berbuat. Sekarang dia mau, tapi kenapa nggak bisa berbuat? Ya bagaimana yang kamu isinya nggak mau dia kerja sama gimana? Misalnya. Akhirnya di situ Mu'tazilah kan. Salah dalam pengertian ketika dia ada kemauan belum tentu dia bisa berbuat. Maka siapa yang membolehkan? Berarti ada Allah Subhanahu Wa Taala itu. Tapi tetap aja dia nggak mau juga gitu, nggak mau ngaku itu bahwa ya dia ada kehendak itu. Nah kalau itu ada yang taluk, ada ketergantungan dengan yang pihak lain. Loh, kalau Ahli Sunnah mengatakan ketergantungannya pada Allah Subhanahu Wa Taala, wa somad. Nah maka bagaimana teorinya? Ketika Ahli Sunnah dia mengatakan dengan orang mau duduk, dengan aktivitasnya duduk, ini agak sedikit. Jadi kalau Ahli Sunnah mengatakan dia duduk nih, ada keinginan maka ada istilah kasab, ada istilah usaha dia ingin duduk, dan bersamaan dengan itu ada kudrah, kekuatan Allah untuk mentakdirkan dia bisa duduk. Kalau Mu'tazilah tidak, dia mau duduk, dia ada kemauan duduk. Kalau dia nggak duduk, berarti dia nggak mau duduk gitu. Tapi kalau Mu'tazilah, ya kalau Ahli Sunnah tidak. Jadi ada berbarengan dengan usaha itu ada apa? Ada kasab. Ada kudrah. Jadi berbarengan dengan usaha ada apa? Jadi kalau kita mau, maka Allah kehendaki kemauan kita itu terlaksana. Kita mau kalau Allah nggak kehendaki itu terlaksana. Maka pertanyaannya adalah kalau gitu mana yang lebih dominan? Apa kemauan kita? Apa? Kudrah Allah. Kudrah Allah. Ya kalau gitu sama aja kita Jabariyah. Jabariyah lawan Mu'tazilah. Jadi apa? Manusia itu seperti apa? Wayang. Nggak punya apa-apa, dimainkan oleh dalang. Nah itu, jadi akhirnya, kalau gitu Ahli Sunnah wal Jamaah kayak Jabariyah, tapi Ahli Sunnah wal Jamaah nggak mau dikatakan Jabariyah, karena Jabariyah itu lawan Mu'tazilah punya kekuatan. Jabariyah pasif aja manusia, pokoknya ya kalau mau kehendaki jadi, kalau nggak Jabariyah. Itulah ikut arus, berarti ikut arus saja. Namanya? Ikut arus gitu istilahnya. Ya bahasa dia kita ini kayak boneka, kayak kalau di wayang. Oh yang kena, jadi nggak ada usaha apa-apa. Tapi ini berbahaya juga gitu. Jadi nggak ada usaha apa-apa, artinya kemauan dia, tapi tetap aja. Buktinya apa? Nggak ada manusia yang mau mati, tapi mati juga. Nggak ada manusia yang mau mati, tapi mati juga. Tapi ya akhirnya teorinya Mu'tazilah, Ahli Sunnah wal Jamaah agak juga bahasa kasar itu sulit untuk dipahami oleh orang-orang yang bermain dengan logika tadi. Susah lah gimana juga. Pertemuannya di mana? Ketika dia dominasi di mana? Tapi dominasi kekuatan Allah Subhanahu Wa Taala, kurlonya Allah. Ya kalau gitu tetap aja Jabariyah, tapi nggak mau juga. Nah artinya dia disebut Ahli Sunnah karena berdasarkan Sunnah wal Jamaah kan dianut oleh masyarakat banyak, dan itu lebih sederhana pokoknya. Nah Mu'tazilah sulit diterima oleh orang awam karena bermain logika yang tinggi, sulit diterima orang awam, dan dia dikatakan sangat terpengaruh dengan walaupun tidak semuanya, tidak murid, tapi sangat terpengaruh dengan
filsafat, teori filsafat. Kalau Abu Hasan Asy'ari maka Sunnah Jamaah lebih gampang diterima ya masyarakat istilahnya secara akidahnya. Walaupun tadi itu tapi tetap mereka akidahnya ahli sunnah wal jamaah. Kamu ketemu Syiah. Kalau akidahnya ahli sunnah wal jamaah, fikihnya mazhab Syafi'i. Tasawufnya pasti tasawuf Al-Ghazali. Itu satu rukun tuh. Tapi pemikir kayak tadi gitu kan macam itu. Yang dijual bukan. Kalau tanya nggak mau saya katakan ini kayak model Mu'tazilah nggak bisa, dia ahli sunnah wal jamaah. Kalau itu nggak ahli sunnah wal jamaah, keluar dari aswaja, pasti keluar dari organisasi. Itu doktrin organisasi. Kalau bisa ini bukan pemikiran aswaja, ini ahli sunnah wal jamaah bukan, nggak berani. Kalau nggak itu apa mau pilih? Syiah, Mu'tazilah, Nusantara, iya, Nusantara dia ada exitnya dia, Nusantara, salurannya itu. Nusantara kan ntar NKRI, nggak boleh tuh di otak atik, Tuhan baru termarah. Jadi biar teman-temannya tahu kalau nanti ada ya artinya ayat Al-Quran tetap nggak ada yang merubah ayat Quran, nggak berani merubah ayat. Lalu apa yang digunakan? Takwil bahasanya. Nggak ada yang berani menggunakan apa Quran itu, nggak ada yang berani. Siapa yang nggak ada yang berani? Siapapun pemikiran siapapun nggak ada yang berani. Cuma ditakwilkan saja. Nah pemahaman itulah yang mempengaruhi. Artinya apa? Tafsir itu nggak suci, nggak kudus ya, nggak suci, nggak sakral. Yang sakral apanya? Qurannya, tafsirannya. Boleh saja saya menafsirkan apa silakan, tapi harus ada instrumen yang yang mendukung. Artinya nggak semua teman-teman tafsirkan, ayat ini jangan ini ayat ini bohong, nggak bisa begitu. Jangan dibohongin Al-Maidah itu yang nggak bisa begitu. Artinya apa? Instrumen yang mendukung dia apa gitu loh untuk memahami itu. Penguasaan bahasa segala macam juga ada. Jadi nggak bisa dibebaskan macam, tapi tetap ketika dia menafsirkan ayat Al-Quran, siapa saja bisa menafsirkan Al-Quran kalau dia mempunyai instrumen-instrumen itu. Oleh karena itu orang-orang di luar Islam pun, non Muslim pun, orang kafir. Jadi salah lagi saya. Jadi teratur laporin lagi. Jadi yang macam itu mereka belajar bahasa Arab, mereka belajar teori, belajar akhirnya mereka menafsirkan dengan teori. Tapi apa gunanya untuk mereka? Ya hanya sebagai sebuah kajian saja, bukan sebuah amalia. Sebuah kajian saja. Apalagi kalau dia menemukan celah, itu paling hebat. Bukan celah kelemahan, berarti ada temuan, ada celah yang bisa untuk apa? Menyerah. Sudah. Nah kalau orang Muslim macam itu, tapi kalau orang Islam itu sebagai alat untuk pemahaman. Pemahamannya untuk amalia, akidah, bukannya untuk sekedar apa? Sekedar kajian-kajian. Ya kita juga mungkin pernah baca perjanjian Bible lah, kita kata bisa baca itu, tapi sekedar baca gitu. Sekedar baca, sudah selesai. Kita nggak menjadikan amalia kita. Dan mereka juga sama melihat Al-Quran macam itu sebagai kita bisa diapain? Bisa dikaji, bisa disusikan. Macam itu saja, selesai sudah. Kalau kita enggak sebagai apa? Sebagai akidah. Karena kita berangkat dari keyakinan, keimanan. Kalau mereka berangkat dari skeptis dari ketidakpercayaan. Kalau ini memang ketidakpercayaan mereka. Tapi dalam perjalanan berapa banyak mereka yang tunduk dengan Al-Quran. Artinya tunduk dengan Al-Quran. Ketika mereka dalami, semakin indah, semakin enak, semakin mereka yakin akhirnya mereka tunduk. Mereka akhirnya masuk Islam. Macam ini. Ya macam di Eropa juga dengan teori Mu'tazilah mereka banyak masuk Islam. Kenapa? Logikanya bisa diterima oleh orang-orang Eropa. Makanya Islam bisa masuk tembus Eropa itu dengan apa? Dengan teori Mu'tazilah. Maksud kasarnya Ibnu Sina macam-macam itu kan mereka bisa masuk dipahami oleh dunia Eropa itu karena apa? Ketundukan mereka pada logikanya. Akhirnya mereka bisa Islam itu begini. Tapi anehnya dengan teori itu menghasilkan ilmu pengetahuan. Itu yang sekarang itu dikatakan bahwa aliran yang lain menjadi stagnan
bukan skeptis, stagnan lah. Artinya vakum gitu, nggak bisa berkembang. Tapi kenapa Mu'tazilah itu bisa berkembang? Artinya Ibnu Sina memahaminya, jadilah dia seorang apa? Bapak kedokteran kan? Ya, bapak dokter lah gitu kan? Begitu Ibnu Rushd, makanya juga sebagai apa menghasilkan ilmu pengetahuan dengan logika-logika itu. Tapi kenapa dari di luar itu tidak menghasilkan, itulah yang jadi pertanyaan. Artinya mengatakan bahwa kalau gitu Mu'tazilah lebih bisa dikembangkan dalam pemahaman ini. Macam-macam orang-orang yang ya aljabar segala macam itu kan bermain logika, tapi mereka bukan orang-orang non-muslim, mereka orang-orang Islam yang mereka itu juga mengkaji Al-Quran. Kadang-kadang angka-angka itu mereka dapat Al-Quran, tapi kok mereka bisa, mereka nggak bisa. Di kita akhirnya dikatakan hanya apa? Sebatas pembacaan saja, bacaan dan keyakinan, tidak dapat mengembangkan dan menggali, menghasilkan. Ketika orang menyelam, dia menyelam, diceritakan keindahan-keindahan dasar laut yang begitu, dia cerita saja sudah. Tapi tidak bisa mengangkat ke permukaan, akhirnya menjadi sebuah apa? Misalnya diangkat mutiara, jadi ini mutiara yang saya temukan. Tapi kalau kita hanya menyelam, kemudian ketika muncul ke daratan, apa yang kita lakukan? Cerita. Dalam laut itu begini. Tapi mereka nggak bisa menyentuhnya dan nggak bisa jadi apa-apa. Tapi misalnya orang-orang itu ketika mereka menyelam, mereka dapati misalnya karang diangkat. Ketika karang itu diangkat pas di permukaan jadi apa ini? Oh jadi hiasan, oh jadi ini, akan jadi obat segala macam. Mereka lakukan itu. Itulah yang membedakan. Nah kita kalau meminjam apa ya istilahnya Andana Harefa ya misalnya, itu suka juga yang ada to know, to learn, to be. Jadi kita itu baru apa ya, kalau masih ada turun aja bagus, kadang-kadang masih baru to know aja, baru tahu aja baru namanya. Kalau turun itu sudah mempelajari, tapi belum to be, belum menjadi mukmin, menjadi orang yang sholat, menjadi orang yang puasa itu belum. Jadi baru apa? Belajar berpuasa. Belajar puasanya ya kita belajar berpuasa, tapi belum menjadi orang yang berpuasa. Laku tak takut kan? Baru belajar sholat, kenapa? Inna sholata tanha fasyal munkar belum. Kenapa? Sholat sudah, tapi tanha fasyal munkar apa? Belum terlaksana, masih nyempet juga lah yang munkar dikerjakan juga. Nah itu jadi kayak macam itu. Jadi kalau mereka sudah menjadi, jadi konsep ini kalau di bawa sini jadi apa? Oh jadi kedokteran, jadi aljabar, macam-macam itu kan ilmu-ilmu yang berkembang itu sampai ilmu antariksa, astronomi juga orang-orang Islam juga yang orang-orang Muslim juga yang menemukan dia bisa menjadi, dan ilmu itu tetap aja digali dari mana? Al-Quran. Nah, itulah yang diharapkan pada dunia ini macam itu. Tapi sayangnya justru Al-Quran dijadikan alat perdebatan dan alat legitimasi, bukan menghasilkan, tapi menjadi apa? Alat legitimasi terhadap ya kemauan gitu. Saya mau begini, ayatnya begini. Nah ayatnya bunyinya begini. Mulailah ayatnya apakah dengan ilmu mantiknya mereka. Kayak macam Mu'tazilah. Oh nazirah bukannya kata nazara, tapi dari intazara. Tapi kata orang ahli bahasa jauh gitu. Paksa. Iya jauh. Apa dia itu tuh kalau lihat di sini dia mau menyetarakan nama ayat yang ke-25 tuh, yang orang kafir berwajah muram. Kenapa muramnya? Karena dia bakal ditimpa malapetaka, mungkin dibalikin ke situ kali. Kenapa orang muslim tuh gembira gitu, wah mau dapat sesuatu ya. Jadi bukan wajah, benar-benar wajah gitu, mungkin gitu kali. Ya bahasa yang dikait-kaitin juga sama pengertian di ayat-ayat atas bawahnya gitu. Iya, tapi tadi gitu kan cocok-cocokin teks-teks yang berbunyinya itu bagaimana dipahami itu teks yang berbunyi itu. Kalau memang argumentasinya macam itu, lalu teks ini kan pertanyaan teks ini mau dibawa kemana? Nah mereka tahu itu, jadi mau kesana sebagai nanti nggak ada yang apa istilahnya, misalnya kata-kata yang mendukung itu seperti dalam jadi ya tamakok nanti ya tamakok itu aja kan. Ya, yang sombong nanti berkaitan. Ada kata-kata, ada teks di mana ketika dalam bahasa itu disebut ta'wil ya. Ta'wil itu memalingkan dari bahasa yang hakiki ke bahasa yang
yang tidak sebenarnya. Pertimbangan indikatornya apa? Tadi kalau ini indikator apa? Masalah logika. Tapi ternyata yang dia bawa kemalingan itu terlalu jauh. Nazara dan intazara. Jadi kalau dalam akar kata yang sama gitu, akar kata yang sama nazara dan intazara, yang akar kata yang sama bisa dibawa betul, tapi indikator yang mendukung itu nggak ada, nggak nyambung. Nanti katakan misalnya gini. Lianna nazara yuta'adda bi ghairi harfi jar. Nah, in nazara intazara itu dimuta'addikan dengan tanpa menggunakan huruf jar. Wa in wanzara ada tu wafiatu fitasil khaddi. Kalau kan ila rabbiha nazira. Sedangkan ketika nanti kalau menjadi muta'addi yang namanya intazara itu harus dengan huruf jar. Sedangkan ini ada huruf jarnya. Berarti ini pasti maknanya apa? Nazara gitu. Jadi ada indikator, jadi indikatornya nggak mendukung dari sisi bahasa. Lalu gimana mereka itu memaksakan itu tadi harus duduk dengan logika. Ini nggak bisa semuanya, nggak bisa. Nggak semuanya bisa duduk dengan logika. Untuk mengetahui Tuhan itu harus dengan apa? Informasi wahyu. Kalau itu bagian dari tugas Rasul. Maka Rasul apa? Diutus. Kalau memang dengan logika manusia bisa, nggak usah mengutus Rasul. Maka ada Rasul yang maka nggak semuanya macam itu kan ada di siapa ini. Kalau kan punya akal, iya. Tapi untuk apa? Bagian mana akal digunakan? Tapi untuk pengetahuan informasi dulu pak. Malam bos nggak wangi kan? Wujuh yaumaidin basyirah, ay wujuh yaumaidin abisatun karihah. Wajah-wajahnya pada hari itu basyir apa? Abisatun karihah apa? Yang muram. Karihah itu muram. Abis itu kalau kita bahasa itu yang masam. Abasa wa tawalan buka masam. Karihah itu yang muram. Sadidatul amusi wal kalbi. Sangat amus, sangat masam dan sangat murah. Wa yawjuhul asqiyai ahli jahim. Itu wajah-wajah orang-orang yang asqiyai celaka ahli jahim, ahli apa? Jahannam. Kenapa? Tazunnu ayyub ala biha faqir. Tazunnu ayyataya. Kalau hanya nyangka-nyangka nyereng, tapi ditazunnika apa? Yakin, pasti bahwa Pak Ayyub ala biha faqir, bahwa pasti akan ditimpakan satu peristiwa yang dahsyat. Ayat ketawa kalau antum zalabiha dahiyatul uzma. Artinya pasti terjadi bahwa mereka akan ditimpakan dengan apa? Dengan bala, dengan apa? Dengan siksa yang sangat besar. Nah, siksa yang sangat besar itu kenapa menggunakan fakirah? Taqassama faqar zahri, yang sampai memecahkan faqar zahri itu Pak. Tulang belakang, makin kerasnya, dahsyatnya, maka sampai apa? Hancur tulang belakang. Inilah nanti dia mengatakan bahwa kekerasan tulang belakang seperti apa, tapi dengan peristiwa yang sampai apa? Sampai pecah tulang. Kalau Ibnu Katsir, hadza wujuhul fujari takunu yaumal qiyamati kal abisatun tastayqana annaha hal. Ini adalah Ibnu Katsir, ini adalah wajah orang-orang yang fujar, orang-orang yang berdosa, orang-orang yang zalim. Takunu yaumal qiyamah. Nah, pada hari kiamat kalian. Apa kalian itu? Wajahnya muram abisatun. Dia masak. Karena anak dia yakin bahwa mereka akan apa? Binasa. Wa tatawaqqa'u an tuhilla biha dahiyatul tafsir qafarusa. Dan pasti akan terjadi apa yang akan terjadinya, bahwa peristiwa yang besar itu akan menghancurkan tulang-tulang belakang. Ketika sudah sudah di nanti kan di
dipertunjukkan, dipertontonkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang fariqain tadi, al-fujjar wal abrar. Yang abrar sudah apa? Sudah merasa aman dan dia apa? Tentu saja wajibnya berseri-seri. Itu dari kata bahwa kalau begitu itu relevansinya dengan apa? Oh, berarti akan kesenangan yang dapat itu. Dapat ganjaran. Nah, sedangkan yang fujjar, yang celaka, wujuhu yaumaidin basirah. Tapi udah disebutin tadi. Kalau tadi kan kata melihat Tuhan dia bersisi. Tapi dia nggak dikatakan melihat apa? Neraka. Tapi yang mengatakan tazunnu ayyuf ala biha fakir. Dia yakin bahwa apa? Bahwa akan terjadi seperti apa yang pernah dijanjikan, bahwa mereka itu akan ditimpakan dengan bala, dengan bencana, dengan siksa yang sangat besar, sangat dahsyat. Jadi bukan melihat gitu. Nah, bagaimana orang yang beriman? Orang yang beriman dengan keyakinan juga sama sih. Dengan apa? Wujuhi yaumaidin nadhirah, bahwa mereka itu wajib berseri-seri. Bukan mendapatkan pahalanya gitu. Karena melihat kenapa? Karena pahalanya sudah pasti mereka. Kemudian ada tambahan kenikmatan ila rabbiha, bonus tambahan ila rabbiha. Nah, bagi orang yang fujjar nggak ada tambahan apa-apa, tapi tazunnu. Nah, tazunnu itu artinya apa? Dia yakin bahwa apa yang mau bilang nanti itu akan. Maka kata-kata fakir itu artinya apa? Tulang belakang. Kenapa tulang belakang diambil? Karena saking kerasnya sampai hancur tulang belakang. Kalau tulang belakang hancur, jangan diapain? Jangan ditanya tulang-tulang yang lain. Jadi udah fariqain. Ya, tadi coba untuk diarahkan kepada pemikiran. Nah, nanti kalau misalnya bertemu atau mendengar ada konsep macam itu, kalau udah ngaji jangan biasa aja. Jangan sampai udah ngaji ada yang ngaji nggak begitu, enak. Ada yang ngaji nggak begitu. Kalau udah ngaji dia udah ada yang macamnya, udah nyantai aja, ada yang macam itu nyantai. Ini nggak usah kenapa? Nah, biasanya kalau macamnya nilai itu semakin banyak ditanggapi semakin apa? Panas, semakin semangat ya. Gitu. Hanya pas tadi udah masih diomongin apa? Udah sama makin diomongin sampai apa? Makin apa? Makin macam-macam. Ya. Biarin aja. Yang mau selesai itu nggak habis dengan sendirinya. Makin timpalin makin apa? Makin gua mau gebu-gebu, makin ratingnya makin naik gitu. Biasa. Buat sensasi kan, makin naik. Sengaja pengen diladenin. Di apa? Sponsor di belakang langsung lihat kan, wih, cakep nih berarti nih kan. Bener nih. Ada reaksi. Iya. Sponsor di belakang udah makin bertepuk tangan aja, Pak. Sukses nih gitu. Pancingan gua kemakan, pancingan gua nih. Iya. Apa tuh? Proxy. Proxy war. Ini kayak yang di belakang maksudnya, ini kan apa ya? Kalau didiemin aja, waduh, kemakan. Oh di bandara. Oh iya. Udah ngumpan lagi. Pada tuh semua pentol-pentolan komen semua gitu, buat macam apa? Ditanya tadi gitu, malas komentarinya gitu. Karena juga yang jadi orang bodoh, orang pintar dan orang bisa pinterin orang. Apa? Aja. Keminter. Jadi kan nggak mengalihkan pilihan. Yoi. Siap. Mengalihkan ormas jadi. Iya mana? Perhatian. Mengalihkan perhatian. Biasanya ada tokoh-tokoh tertentu di situ yang untuk karena itu ini ada waktu event itu kan nggak ada yang sudah mual
kira berapa orang yang menguasai itu ada. Pada saat itu sepertinya sudah di-plot orang-orang ini supaya keluarnya itu bulat. Kuku-kukunya dia. Keluarnya bulat dengan efek. Iya kagak. Karena kalau orang-orang yang biasa Ada. dalam kolom itu ada pasti keluarnya nggak mungkin. Pasti ada perdebatan sengit di dalamnya. Yang minimal ada yang menarik, ada yang menahan. Oke, sampai sini dari siapa? Konstruksi oleh publik. Tapi kalau ini nggak pas bulat, kenapa? Personalnya kenapa pas keluar? Karena forum itu biasanya ada orang-orang, bukannya orang banyak elemen yang terlibat dalamnya, banyak ahli gitu dalamnya, itu banyak yang karismatik juga banyak, yang juga banyak. Terus semua itu nggak ada. Jadi ini enggak satu kolam lah. Kolam mah. Pertanyaan kok kenapa ada orang yang ini dari semua paham kan? Semua paham lagi. Biasanya Penan dia bare. Orang mancing ini. Biasa. Kalla idza balagatit taraqi kallaran wa jazarun an isar al-ajilati ay irtada'u ya ma'sal musyrikin anda. Kalla jangan berhentilah, jangan begitu. Rad'un wa jazarun, berhenti dan nantikan an isar al-ajilah dari apa? Dari memprioritaskan yang cepat. Artinya apa ajil itu? Dunia ini yang segala sesuatu itu yang itu cepat-cepat apa? Insan. Apa itu? Ya dunia. Kalau ajilah itu kan nanti akhir lama kan, belum ketahuan. Kan mau kita ajilah sih. Kita apa? Sempat di mana ayat apa? Bahwa hibuna ajilah. Mereka maunya apa? Yang cepat-cepat. Artinya ya di dunia ini nggak mau disimpan-simpan untuk apa? Maka yang cepat-cepat insan itu apa? Biasanya yang berbahaya. Biasanya cepat itu yang berbahaya. Cepat di sarjana akhirnya nggak boleh lagi di sarjana. Kamu belajar lagi cepat ke ustaznya gitu. Kamu maju ke mawak instan aja gitu. Macam itu lah, atau masa yang tahu ya masa musyrik anjir. Ya berhentilah. Ya tinggalkan itu wahai orang musyrik. Apalagi yang macam itu buat anak bahwa lama baina aidikum min al-ahwal al-mukhtalifah. Anak bawanya ingatlah, hati-hatilah. Lima baina aidikum min al-ahwal wal mukhtalifah. Apa yang ada di hadapan mereka dari segala kedahsyatan atau huru-hara wal mukhtalifah dan sesuatu yang membahayakan. Fa inna dunya darul fana. Dunia itu apa? Rumah yang fana, yang sementara, yang akan binasa. Wala budda an tatajarrahu ka salman. Dan ya mau nggak mau pasti dia akan meneguk gelas kematian. Artinya kalau hidup di dunia pasti akan mati, akan meneguk di sana. Nah, kenapa Allah katakan macam ini? Karena tadi manusia itu rata-rata menjadikan dunia sebagai tempat. Ya kalau sekarang kayak hedonisme lah. Jadi yang namanya akhirat nggak ada itu. Dan dunia inilah akhir dari perjuangan mereka di dunia. Artinya bahagia dunia, sengsara dunia. Kalau orang beriman kan tidak. Dia sengsara di dunia. Ibaratnya itu. Yang ingin dia inginkan, yang diharapkan apa? Kebahagiaan di akhirat. Tapi di orang beriman yang nggak begitu. Itu teori yang salah. Orang beriman di dunia hasanah. Itu orang beriman. Jadi udah nggak apa-apa kita sengsara di dunia, dan kita di akhirat akan bahagia. Enggak gitu. Di dunia tetap hasanah, di akhirat juga hasanah. Itu orang beriman. Nah bagi orang yang puja dia nggak ada akhirat hasanah, di dunia hasanah, udah di dunia saja. Mau senang dunia, sengsara dunia. Makanya dikatakan darul fana, ini kan yang fana. Yang akan selesai, pertanggungjawabannya di akhirat. Maka Allah ulang reda seperti itu. Maka bagaimana bisa apa bahasanya kan ya?
bisa diapakan? Bisa dipastikan bahwa orang kafir itu muslim. Enak Pak. Enak banget. Langsung aja udah kafir. Ya ayo saldo muslimun. Harusnya dibikin undang-undang nanti. Itu dia. Kata non muslim akan masuk surga. Dan bakal disiksa non-stop. Ini ngomongnya gitu ya. Nah, maka di mana letaknya kepastian itu? Kala idza balaghatit taraq. Apabila sudah sampai taraq, Kongkongan. ruhnya sudah sampai. Kalau itu dia sedih bagian atas dada di taraq ini. Wasyariful insani al-maut, dan manusia sudah menghampiri kematian. Wakila matra walahu waqilahu mayyarkihi wa yasmihi mimma huwa fihi. Wakila matra, dikatakan manra, ada manra itu siapa yang dapat mengobati. Kata ruqyah itu kata ruqyah. Siapa yang dapat meruqyah, mengobati mimma huwa fihi, apa yang terjadi dengan orang. Jadi ketika orang sakaratul maut ditemukan itu udah kelihatan apa ya? Dia tujuan. Lihat segala kesenangan. Keluarganya, ahli mengatakan siapa yang mengobati? Dan dia sedang berjuang menghadapi sakaratul maut yang sangat dahsyat. Tapi yang orang-orang di sekitar mengatakan, makanya apa kalau gitu? Gue cepat bawa ke dokter. Nah, dia lagi ngapain? Lagi meregang nyawa, cabut terus. Tapi yang orang-orang sekitarnya, keluarga itu si ahli, kerabatnya, bawa dokter ke dalam, berarti dia meregang apa? Nah, kelihatan seperti itu, seperti orang kesakitan, maka harus diapain? Ditolong. Hatta idza balaghatit taraq. Wakila dikatakan siapa yang dapat menolong ini? Qala fil bahri zakkarhum ta'ala bi sa'ubatil maut. Di dalam apa? Bahrul Muhit katakan bahwa ini karena akhadin Ma'razi bahwa Allah ceritakan ini bisa'ubatil maut, susahnya min syiddati karbil maut wa sakarati, dari karena syiddatil karb, sangat sulitnya mati, wa sakar, dan sakaratul maut sangat sulit. Qala sanu umas ini maaf lewatan ini. Wahai izamuna ala sadri, itu tadi apa? Taraki apa? Taraki itu apa? Tulang di atas dada. Wa qalahu mayyarki wa yatibbu wa yashfi hadzal marid. Dan keluarga yang mengatakan siapa yang dapat mengobati penyakit ini? Padahal dia sedang sakit, tapi dalam keadaan sakit, meregang nyawa. Jadi siapa yang anehnya wazan annahu firaq, wazanna ay wa ayqana mutadilu annahu sayfariqu dunya wa sayfariqu dunya wal ahla wal malak ayat di malaikatul maut. Nah, sedangkan yang apa? Yang sakaratul maut zona itu apa? Ingat ya, yang di atas pakai tazum, kalau pakai zona, tapi sudah yakin, ada kepastian. Anak orang ini adalah perpisahan. Jadi keluarganya menyangkanya apa? Sakit. Lagi kemudian kesakitan, harus diobati. Tapi yang merasakan ini apa? Anak orang ini apa? Perpisahan. Artinya ayaqanal muhtadi, orang yang ihtidar sakaratul maut yakin annahu sayufariqu dunya wa ahlihi, bahwa dia akan berpisah dengan dunia, dengan keluarganya. Kenapa? Limu'ayyanatihi malaikat, karena sudah dikasih tahu oleh malaikat maut. Karena malaikat maut sudah memberitahukan
Maka dia yakin bahwa ini apa? Dunia perpisahan. Nah, di sini tuh rentetan cerita tadi ini kan jadi bahasanya begini. Allah nggak langsung membawa cerita kepada akhirat gitu. Tadi kan ini ada yang fujar yang nggak percaya dan dia mengutamakan kehidupan dunia. Udah poin dunia nggak ada akhirat. Ini belum sampai, jadi Allah nggak menyampaikan. Nah, apa? Karena mati ini sebagai pintu gerbangnya, maka diceritakan mati, proses kematian itu diceritakan karena itu dapat disaksikan, gitu. Dapat seorang yang hidup dapat menyaksikan proses kematian itu, maka diceritakan proses kematian itu lagi mereka sedang melihat kayak itu karena syakaratul maut yang sangat dahsyat itu, mereka nggak bisa, ya bahasa kita nggak bisa lari dari peristiwa itu. Tapi orang yang liatin seolah-olah itu penyakit yang harus diobatin. Padahal si yang mati itu sudah menyangka inilah perpisahan. Dia udah tahu ini udah kematian. Kalau dia bisa ngomong, dia bisa mengatakan udah nggak usah diobatin karena bukan masalah pengobatan. Cuma karena itu terjadi hanya di sinetron aja. Gitu. Udah nggak usah saya bawa ke dokter. Iya rumah sakit kan. Kalau bisa maksiat rumah sakit. Nggak kalau di sinetron pas kayak gitu, ibu ke dokter udah nggak usah. Itu pesan. Karena ini sudah iya enak kalau kan terjadi sinetron aja. Yang kalau yang peristiwa ini mah selama dia bisa apa? Masih megap-megap Masih bisa diselamatin lah, selamatin segala macam, pasang alat berbeda segala macam, pasang semua. Macam itu. Tapi kalau dia bisa ngomong pada saat itu, udah nggak usah diapa-apakan, saya udah siap. Itu bagi orang yang abrar, bagi orang yang pujar, selamatin ya. Kenapa nggak mau melewati? Nah, kenapa? Karena kematian itu adalah gerbangnya untuk masuk, itu yang menakutkan. Nah, oleh karena itu Allah ceritakan dengan proses itu. Kenapa dengan proses itu? Supaya yang hidup bisa apa? Menyaksikan gitu loh. Kamu kan nyaksikan yang namanya kematian macam itu kamu saksikan. Jadi bukan hanya mati selesai juga, kamu saksikan itu. Nah, kata Al-Quran, ketika mereka macam itu, mereka sudah melihat peristiwa-peristiwa yang akan mereka hadapi setelah mati. Akan digambarkan suratul maut itu dibukakan pintu neraka, pintu dibuka, mereka tuh bisa melihat. Sayangnya mereka nggak bisa apa? Balik lagi, nggak bisa memberitahukan. Nih ada hadis sahih mengatakan ketika orang suratul maut diperlihatkan surga, maka dikatakan awalnya kamu akan menempati. Ternyata kamu bermaksiat, maka langsung bilang, akhirnya inilah tempat kamu. Nah itulah membuat mereka apa? Takut. Mereka nggak mau. Awalnya mereka kelihatan ini awal tempat kamu. Loh kenapa kok dibohongin? Bukan dibohongin, artinya awalnya dia tidak berdosa gitu. Sebelum balik kan dia nggak punya taklif, belum berdosa. Ini loh asal tempat. Ternyata kamu mengotori itu, akhirnya jadilah ini. Nah, itulah ketika itu diperlihatkan, habislah mereka rasa takutnya itu sampai memuncak. Nah itu kan perlawanan mereka terhadap sakatul maut semakin melawan, semakin apa? Semakin sakit. Nah, sedangkan kalau orang-orang yang beriman ketika mereka diperlihatkan itu, mereka pasrah. Kenapa? Tempat mereka sudah ketahui, inilah tempat kamu itu di sini. Tapi yang pertama kali diperlihatkan terkadang neraka justru. Ketakutan mereka. Awalnya tempat kamu di sini, tapi akhirnya ini tempat kamu yang terakhir. Loh kenapa bisa begitu? Awalnya dia bermaksiat, tapi ketika itu dia bertobat selesai, maka apa? Inilah tempat. Nah, pasrah. Mudah-mudahan dicabut ya dia pasrah. Maka dia dengan tenang dibiarkan saja. Ini untuk orang yang beriman. Yang tadi untuk orang yang non iman. Kafir dah. Kafaro. Ya antus seneng banget. Orang yang beriman non-blok. Non-blok deh. Saya semua ya. Jadi biar ya arti itulah yang kalau kita menghadapi sakaratul menghadapi sakaratul maut itu kita diusahakan mereka. Dia katanya gampang kan tinggal mengucapkan la ilaha illallah. Jangan dikira itu gampang, mereka ikuti. Karena pada saat peristiwa yang mereka hadapi itu belum tentu bisa fokus, bisa apa? Ikutin orang itu walaupun dia itu belum tentu, karena dia udah dahsyat yang mereka lihat itu.
Dengan sakaratul maut belum tentu, walaupun dia masih melek, di kupingnya dia apakan? Ditalkinkan la ilaha kan mangko la ilaha bihaqqi apa fi kalmi la ilaha udah khalajan gitu. Ikut itu enggak gampang. Bagi yang sebelumnya nggak pernah rajin membaca la ilaha illallah, ya, susah gitu ngikutin, nggak refleks dia. Nah oleh karena itu ketika kita gampang takjim aja, betul itu proses itu kita hanya melakukan seremonial kita gitu. Tapi mereka bisa ikut apa enggak belum tentu. Kenapa? Beratnya yang dia hadapi belum tentu bisa apa ya? Bisa dengar, bisa ngikutin gitu. Orang yang nyuruh kita itu nggak tahu siapa, udah nggak bisa. Kenapa? Di bangsa kita bisa kita omelin nih nyuruh kita kalau bisa ngomel. Gue lagi susah-susah gini loh kan gitu. Susah kayak macam itu. Kenapa? Lagi huru hara macam itu kan. Udah nggak dengar lagi masalah itu. Jadi jangan dikira bahwa ngucapin tertakin lain itu gampang. Susah untuk mereka itu. Gak bisa. Kenapa? Sakaratul maut itu suatu yang sangat dahsyat. Maka ketika ditanya seorang nabi jadi tanya, bagaimana sakit sakaratul maut itu? Sakitnya itu nabi ya. Sakitnya sebagaimana binatang dikuliti dalam keadaan hidup. Kuliti dalam keadaan hidup. Benar. Itu sakitnya itu nabi. Sakitnya itu binatang yang dikuliti, dikret kulitnya dalam keadaan itu. Dan itu beriman. Sakitnya itu, maka Rasul berharap bahwa tidak akan ada umatnya yang mengalami sakaratul maut macam ini. Rasul berjanji jangan sampai ada umatnya yang mengalami sakaratul maut. Kenapa? Sangat sakit sangat. Maka doa kita, Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Gampangkan sakaratul maut, jangan disusahkan. Sakaratul maut sekian titik selesai udah. Jangan sampai apa? Sakaratul maut panjang-panjang sampai masuk. Itu kan orang sakaratul maut, masya Allah. Ya, kalau kita katanya yang ngomong itu siapa? Ya Nabi yang cerita. Ya, saya juga belum pernah ngalamin. Itu kan juga repot. Lu bilang ngomong doang. Iya, itu Nabi. Jadi kita percaya macam itu. Masih kita ngalamin dulu kan nggak, kalau udah ngalamin bisa cerita. Udah lewat mau cerita gimana? Nabi ngalamin itu paling-paling kan dunia sinetron aja yang bicara tadi. Tapi kita katakan itu sangat dahsyat. Kalau mahawin alaina fi sakaratil maut, mudahkan dalam sakaratul maut. Yang detik selesai. Kayak ibarat nauzubillah, ibarat kata nauzubillah. Kita gorok kita digebat. Pelan. Ini kan sakitnya berasa. Kemudian tebas langsung mati udah selesai. Lalu pelan. Pelan. Nah kan dia berasa mati. Itu maka pada binatang pun kita diusahakan untuk apa? Sekali. Secepat mungkin, setajam mungkin misalnya supaya nggak merasakan sampai saat itu. Sekali. Maka hukuman mati untuk orang Islam itu kenapa ya? Hancur kan? Secepat mungkin habis. Itu katanya sakitnya seperti nggak, bahkan riwayatnya nggak akan. Tapi mereka kan justru nggak berkepri kemanusiaan. Akhirnya apa kata mereka? Ada yang disentuh, gantung, ada yang apa? Suntik. Proses suntik itu berkian detik masukin. Jadi masukin apa? Zat kimia, kan dia kan memasukkan zat ini kan. Itu pompa itu dari berbagai itu prosesnya panjang berapa menit itu sakitnya kan luar biasa masuk itu. Belum pas kan dia kan ini pecah di sini, terus pecah. Nah, sebelum pecah itu proses. Itu sakit masuk ini tuh belum tusuk jarum segala macam. Mati kata maksudnya nggak berperi kemanusiaan. Kan ini bilangnya begitu, nggak berperi kemanusiaan macam itu. Kenapa? Karena ya segala macam gitu. Tapi saat itu sama halnya kita diperintahkan untuk menyembelih secepat mungkin dan itu katanya nggak berperi kebinatangan. Kenapa? Karena dalam keadaan segala dan ternyata itu yang lebih. Maka ada penelitian yang proses kematian mereka mereka diitiin dulu, dilemesin dulu dia dilemesin dulu gitu, dilemesin baru disembelih. Katanya supaya tidak merasa sakit. Justru sakitnya lebih lama. Kenapa? Karena ketika selesai, karena dia dalam keadaan lemah, pembuluh darah itu tidak maksimal memancar. Kalau dalam keadaan sehat kan ketika dipotong, pembuluh darah langsung kos. Kenapa? Maka Islam melarang binatang yang sakit disembelih. Kenapa? Karena nanti dia lemah. Nah itu prosesnya akan lama. Kalau dia dalam keadaan sehat, pembuluh darah sedang keadaan bagus, maka ketika dia ya sama teori yang mengatakan
jadi nyembelih kan ada kan kalau dia napas lagi ke dalam tuh jangan dipotong dulu kan. Kalau dia lagi keluar, Bapak. Potong. Sebenarnya bukan hanya masalah bau nggak baunya bukan itu. Masalah ketika dia keluar berbarengan dengan dia arah ke atas, ini dipotong keluar cepat dia proses kematian. Dan itu menjadi sehat dagingnya. Kalau kenapa binatang mati itu nggak boleh disuap? Itu kan penyakit. Karena darahnya apa? Mengendap. Memang kata mereka itu tidak binatang, maka diinsankan mereka baru disembelih. Dan ternyata ketika disembelih itu bukan yang merasakan sakit, riwayatnya itu mereka justru sakit lama. Kenapa? Karena pompanya itu nggak maksimalnya keluarnya apa? Nah, melalui beberapa menit. Dan kalau umat Islam tidak selesai keluar mati. Nah, sakaratul maut macam itu. Nah, kita ngomong hawin alaina fisq. Udah bisa. Udah. Berarti sih orang Islam kalau orang non muslim iya kalau sakaratul maut di katanya itu di dalam kamar itu di cepretin di apa atau ini suruh buang kan di dalam itu katanya semua. Jadi karena mereka ketika itu mereka kayak mungkin lihat segala macam itu keluarganya nonton nanti supaya malah memerintahkan untuk dilawan mereka mau dilawan mati juga gitu. Kalau kita ya rakitkan artinya jangan dianggap gampang untuk menerima takdir itu, jangan dianggap mau pakai handset sekalipun headset biar cepat masuk juga tetap aja kalau nggak bisa itu aja dalam kubur karena soalnya udah ada ini kan juga nggak bisa juga kan soalnya itu udah bocor kan bocor ya. Kita bikin jawabannya taruh catatan di kantor ntar nih kalau ditanya malaikat apa mati jawaban udah semua itu juga karena semua itu kenapa dengan amal ibadah ya summa qala wal tabbatis sabisa wa ala misal al-fatihah. Iya kan ya wa lakal hamdu laka syukran ya ولسانا تدعو ربنا سبحانه وتعالى بسم الله على خير بركة أولاد صالحا بنا بك نبيا عالما وأولنا الرحمن الرحيم وعلمنا المسلمين الله قال نعوذ بالله من اللهم الحق حقا واتباع الباطل باطلا وارزقنا حالا مرحوما وتفرقنا من بعده معصوم وثبت قلوبنا على محبة رسول الله واستمنا سبيل رسول الله وتوفنا على ملة رسول الله واحشرنا في ظمرتنا جواز من كل مسلم وحبك وحب ما يحبك حب ما يقربنا إلى حبك أحب إلينا من الماء البارد ربنا تقبل منا إنك ربنا آتنا في حسنة واغفر لأنفسنا وإن رسول الله وعلى سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وعزتي أما يصفون وسلام والحمد لله رب العالمين.